Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Aku Madu, Chapter 18. Jalan berdua. Clarissa memegang dadanya yang berdegup dengan sangat hebatnya. Clarissa tidak menyangka bahwa bosnya akan datang ke rumahnya. Dari tatapan mata pria itu, terdapat pria itu begitu sangat menyesal. Risa tidak tahu apa yang harus Risa lakukan. Ucap Clarissa mengacak-acak rambutnya yang panjang. Ia hanya duduk di atas kasur yang ada di dalam kamarnya. Clarissa masih ingat apa disampaikan oleh bosnya. Tidak ada satu pilihan yang bisa diambilnya. Semua pilihan yang ada sulit untuk diputuskannya. Clarissa tidak mungkin minta pertanggungjawaban dari pria tersebut atau minta uang sebagai ganti rugi, karena itu sama saja menjual harga dirinya. Clarissa menangis di saat menyadari tidak ada tempat untuknya mengadu atau sekedar meminta pendapat. Ini sudah takdir yang harus kujalani. Aku cuma bisa pasrah dan jalani ini semua, ucapnya mengusap air matanya dan berusaha untuk tegar. Matanya sudah sangat kecil karena begitu lama menangis. Risa tunggu kebahagiaan untuk Risa. Risa juga ingin merasakan hidup bahagia seperti yang lain. Risa ikhlas menerima takdir ini, ucapnya yang mengusap air matanya. Clarissa menang ponsel Samsung lipat warna putih miliknya yang diletakkannya di atas kasur. Apa Risa telepon bunda? Ucapnya. Clarissa membatalkan niatnya. Dia tidak ingin menambah beban pikirannya bundanya di panti. Clarissa membersihkan rumahnya yang sebenarnya sudah bersih. Dia tidak perlu dibersihkan lagi karena tidak ada yang mengotori. Namun dia tetap membersihkan rumah itu. Mengepelnya setiap saat seakan pekerjaan itu bisa membuat dia melupakan segala permasalahannya. Clarissa merebahkan tubuhnya di atas kasur tipis yang ada dalam kamar. Berulang kali ia menarik napasnya dengan kuat dan kemudian melepaskannya. Clarissa ingin mengistirahatkan tubuhnya terasa sangat lelah. Jam di ponselnya masih menunjukkan jam 10 pagi, namun matanya sudah mengantuk. Mungkin karena bangun sejak subuh atau juga karena rasa lelah tubuhnya yang bekerja sejak tadi tanpa berhenti. Clarissa menjamkan matanya untuk tidur sesaat. Mata yang baru saja terpejam dibukanya kembali saat mendengar ketukan pintu rumahnya. Apa mungkin ada tetangganya yang mengetahui dia di rumah? Ingat, sudah beberapa hari ini dia berada di rumahnya. Namun selama ini belum pernah ada yang datang berkunjung ke rumahnya selain Sinta, pikirnya. Clarissa hanya memakai celana pendek dan baju kaos oblong. Rambutnya yang panjang diikatnya penuh ke atas dan keluar dari dalam kamar. Clarissa buka pintu rumahnya. Matanya terbuka lebar sambil melihat siapa yang sudah berdiri di depan pintu rumahnya. Pak Fatir, ucapnya. Assalamualaikum, ucap Fatir pada depan pintu rumahnya. Waalaikumsalam Pak, mari masuk, ucap Clarissa. Fatir memandang gadis yang sangat cantik dengan berpenampilan sangat sederhana. Kulit gadis itu tetap putih dan terawat. Fatir masuk ke dalam rumah dan duduk di lantai seperti semalam. Apa yang dilakukannya saat datang ke rumah ini sebelumnya? Saya buatkan minum, ucap Clarissa menawarkan. Tidak usah, saya datang ke sini ingin mengajak kamu keluar, ucapnya. Clarissa diam saat mendengar ucapan bosnya tersebut. Apa saya boleh tahu kita mau kemana? Tanyanya. Nanti kamu juga akan tahu, ucap Fatir. Dengan cepat Clarissa menggelengkan kepalanya. Saya tidak akan melakukan apa-apa, percayalah dengan saya, ucap Fatir. Clarissa masih diam berdiri di tempatnya. Rasanya dia begitu sangat sulit untuk mempercayai bosnya. Saya harus memberikan jaminan apa biar kamu percaya, ucap Fatir. Bapak janji tidak melakukan apa-apa, tanya Clarissa. Saya bukan orang yang seperti itu, ucapnya.
Clarissa sedikit tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Saya ganti baju sebentar ya Pak," ucapnya. "Silakan, saya tunggu," ucap Fatir. Clarissa meninggalkan bosnya. Dia masuk ke dalam kamar mengunci pintu kamarnya tersebut. Clarissa mengeluarkan baju yang baru saja dibelinya beberapa hari yang lalu di pasar Tanah Abang. Saat ini, hanya ini baju yang terbaik yang dimilikinya. "Untung aja udah beli baju," ucapnya ketika memakai baju kasual berwarna biru pekat tersebut. Clarissa memakai celana jeans berwarna hitam. Ia hanya memakai sedikit bejak baji di wajahnya dan kemudian memakai lips gold di bibirnya. Rambutnya panjang diikatnya penuh ke atas. Clarissa memakai sepatu yang baru dibelikannya kemarin. Setidaknya, penampilan saat ini tidak terlihat begitu sangat jelek dan memalukan. Clarissa membuka pintu kamarnya dan menang bosnya duduk di lantai. "Pak, saya sudah siap," ucapnya yang menang bosnya yang terlihat begitu sangat fokus menoleh ponsel di tangannya. Fatir mengangkat kepalanya dan memandang gadis tersebut. Pada itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Fatir berdiri dari duduknya dan berjalan mendekati Clarissa. "Ayo," ucapnya yang memasukkan ponselnya ke dalam saku celananya. "Iya Pak, saya akan mengunci pintu dulu," ucap Clarissa. "Iya," jawab Fatir keluar di dalam rumah. "Kita harus berjalan hingga ke simpang ya," ucapnya Clarissa mengunci pintu rumah tersebut. Clarissa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Iya Pak, saya sudah terbiasa seperti ini," ucapnya. "Hari ini nggak terlalu panas karena masih pagi," ucap Fatir berjalan di sebelah Clarissa. "Iya Pak," jawab Clarissa. Fatir tersenyum. Mereka tidak banyak berbicara hingga sampai di simpang di mana mobilnya terparkir. Clarissa membuka pintu bagian belakang mobil saat ia berada di samping mobil tersebut. "Kamu duduk di depan saja. Saya merasa jadi supir pribadi kalau kamu duduk di belakang belakang," ucap Fatir memandang gadis belia cantik tersebut. Clarissa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Clarissa berpindah dan duduk di sebelah kursi kemudi. "Sabuknya dipakai," ucap Fatir ketika sudah memakai sabuknya dan akan menjalankan mobilnya. "Iya Pak," ucap Clarissa yang berusaha memasang sabuk pengamannya. Clarissa sangat bingung seakan memakai sabuk pengamannya. Naik mobil mewah seperti ini belum pernah dicobanya. Saat dia akan datang ke Jakarta, dia akan naik bus antar kota. Fatir tersenyum saat melihat gadis itu kesulitan memakai sabuk pengaman. Pada itu melepaskan sabuk pengaman yang tadi sudah dipakainya. "Maaf, saya akan bantu kamu memasangnya," ucapnya. "Maaf Pak, saya belum pandai, tapi Bapak bisa ajarkan," ucap Clarissa. Fatir tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Pada itu mendekatkan tubuhnya mendekati Clarissa dan menarik sabuk pengaman tersebut. "Kamu masukin ke sini besinya," ucapnya mencantolkan sabuk pengaman tersebut. Fatir bicara dengan wajah begitu sangat dekat dengan Clarissa. Setelah selesai memasang sabuk pengamannya, Fatir kembali memakai sabuk pengamannya dan menjalankan mobil tersebut. Clarissa merasakan detak jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya. Wajahnya sudah mulai memerah ketika mengingat bagaimana dekatnya dia dengan pria yang berstatus bosnya tersebut. Aroma tubuh pria itu sangat tercium oleh indera penciumannya. "Kita mau kemana Pak?" tanya Clarissa. "Saya akan beritahu bila sudah sampai," jawabnya. "Kenapa Bapak datang ke rumah saya? Bukankah ini jam kantor?" tanya Clarissa. Fatir tersenyum saat mendengar pertanyaan gadis polos tersebut. "Saya ini bos, saya bebas," jawabnya. Clarissa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Tapi sebaiknya Bapak jangan sering-sering datang ke rumah saya," ucapnya. Chapter 19, Rumah Baru. Fatir memandangnya dan mengangkat alisnya. "Kenapa?" tanyanya.
Saya takut nanti Bapak salah paham, ucap Clarissa. Fatir tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Saya tidak akan sering datang ke rumah kamu. Saya hanya datang 1 hari 3 kali, ucapnya. 1 hari 3 kali itu bukannya datang ke rumah orang, Pak, tapi minum obat, ucap Clarissa sudah mulai cerewet berbicara dengannya. Fatir hanya tertawa dan memandang ke depan. Fatir masuk ke dalam kawasan perumahan dan memberhentikan mobilnya di depan rumah tipe 45. Ayo turun, ucapnya. Ini rumah siapa? Tanya Clarissa. Kenapa? Tanya Fatir. Saya tidak mau bila Bapak mengajak saya masuk ke dalam rumah yang tidak jelas, ucapnya. Ini rumah jelas, nanti kamu bisa lihat suratnya, ucap Fatir tersenyum memandang Clarissa. Clarissa mengangguk kepalanya dan mengikuti langkah kaki pria itu. Fatir buka pintu rumah yang berwarna coklat tua. Rumah itu bermodel minimalis. Modelnya begitu sangat cantik. Silakan masuk, ucapnya. Clarissa hanya berdiri depan pintu rumah tersebut. Fatir tersenyum menang gadis tersebut. Penilaian kamu sudah terlalu jelek ya terhadap saya, ucapnya. Saya harus waspada, Pak, ucap Clarissa. Fatir diam saat mendengar jawaban gadis itu. Dia sudah tidak tahan melihat sikap gadis tersebut. Fatir menarik tangan Clarissa hingga tubuh gadis itu masuk ke dalam rumah tersebut. Pintunya tidak saya tutup. Kau bisa teriak bila saya melakukan hal itu, ucapnya. Clarissa hanya diam saat mendengar ucapan pria tersebut. Silakan lihat, ucap Fatir. Clarissa menggelengkan kepalanya. Kenapa? Tanyanya. Saya nggak bisa masuk seenaknya, Pak, ke rumah orang yang saya tidak tahu, ucapnya. Kamu dengar apa yang saya perintahkan, ucap Fatir besarkan matanya. Clarissa menganggukkan kepalanya dan ia kemudian mengikuti perintah bosnya. Clarissa melihat rumah tersebut. Rumah itu hanya tinggal ditempatinya karena furniture dalamnya sudah begitu sangat lengkap. Silakan buka pintu kamarnya, ucap Fatir. Clarissa buka pintu kamar yang berukuran cukup luas. Clarissa melihat kamar yang tertata begitu sangat rapi, yang sudah terpasang gorden, spring bed dan juga lemari. Sudah, duduk di sini, ucap Fatir sejak tadi hanya duduk di sofa tanpa mengikutinya. Clarissa kemudian duduk di kursi sofa tersebut. Ini sertifikat rumah. Saya sudah membelikan cash atas nama kamu. Mulai besok kamu akan tinggal di sini, ucap Fatir menjelaskan. Clarissa diam saat mendengar ucapan bosnya. Matanya terbuka lebar saat mendengar bosnya itu berbicara. Kamu sudah saya daftarkan untuk masuk di universitas. Kamu cukup mengisi jurusan apa yang kamu inginkan dan juga fakultasnya. Mulai besok, kamu tidak perlu lagi bekerja menjadi cleaning service di perusahaan saya. Kamu cukup kuliah dengan baik, agar kamu bisa lulus dengan cepat. Bila nanti kamu sudah tamat, kamu akan bekerja di perusahaan saya dengan jabatan yang lebih baik, ucapnya. Clarissa diam saat mendengar ucapan bosnya. Clarissa tidak bisa membayangkan bahwa ia akan kuliah. Kuliah merupakan suatu hal yang sangat tidak pernah dimimpikannya. Biaya kuliah dan juga biaya hidup saya bagaimana, Pak? Saya akan dapat uang dari mana bila saya tidak bekerja? Sedangkan saya butuh uang untuk biaya hidup dan juga biaya kuliah saya, Pak, ucap Clarissa mengangkat kepalanya dan memandang wajah tampan bosnya. Setiap bulan saya akan mengirim kamu uang untuk biaya hidup kamu dan juga biaya kuliah kamu. Jadi, kamu tidak usah memikirkan itu. Saya akan memberikan kamu beasiswa full 100%, ucapnya. Clarissa diam saat mendengar ucapan bosnya. Apakah beasiswa saya resmi? Beasiswa itu resmi dari perusahaan. Perusahaan selalu memberikan beasiswa untuk 500 orang mahasiswa. Kamu salah satu mahasiswa yang saya beri beasiswa. Selama kau masih dalam tahap studi, sebiaya kuliah kamu akan saya tanggung, ucapnya. Clarissa menang Fatir.
Clarissa tersenyum lebar dan menganggukkan kepalanya saat mendengar penjelasan bosnya. "Terima kasih ya Pak," ucapnya yang tidak menyangka bahwa ia akan memiliki rumah dan juga bisa berkuliah. Fatir tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Namun, ada satu syarat yang harus kamu penuhi," ucapnya. Clarissa mengangkatkan kepalanya. "Apa?" tanyanya. "Saya mohon maafkan saya," ucapnya dengan wajah terlihat begitu sangat sedih. Clarissa memandang wajah bosnya. Clarissa tahu bahwa bosnya itu sangat baik. Pria itu juga terlihat sangat sopan. Saya itu mungkin memang kondisinya yang sedang tidak sadar. "Saya akan memaafkannya Pak, tapi tolong jangan diungkit lagi itu," ucapnya. Fatir menganggukkan kepalanya. "Apa kamu masih ingin berada di sini?" tanyanya. Clarissa menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu, kita makan siang dulu. Setelah makan, aku ambil semua barang di rumah sewa, dan nanti saya akan mengantar kamu langsung ke sini," ucap Fatir. "Iya Pak," jawab Clarissa. Fatir mengemudikan mobilnya keluar dari perumahan yang akan ditempati Clarissa. Tidak banyak yang bicarakan pria tersebut. Pria itu hanya memandang gadis bocah cantik itu secara diam-diam. "Mau makan di mana?" ucap Fatir yang tidak fokus dengan kemudinya. "Terserah Bapak saja," jawab Clarissa. "Apa kamu ada pengen makan sesuatu?" tanyanya. Clarissa diam saat mendengar ucapan pria tersebut. Clarissa sempat berpikir menu apa yang diinginkannya. "Sebenarnya ada Pak," jawabnya dengan ragu. "Apa itu?" tanya Fatir. Saya sangat suka ayam KFC," ucapnya. "Apa mau makan KFC?" tanya Fatir. "Tapi dibungkus saja ya," ucapnya. Fatir tidak mungkin makan di KFC bersama dengan Clarissa. Begitu banyak orang yang mengenalnya. Clarissa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Clarissa mengingat bagaimana bahagianya mereka saat mendapat sumbangan dari donatur. Air mata Clarissa menetes saat membayangkan adik-adiknya yang berebutan mengambil kotak yang berisi nasi dan ayam. "Ada apa?" tanya Fatir. "Saya ingat dengan adik-adik di panti. Kami begitu sangat senang bila donatur yang berikan kami ayam KFC. Kami akan berebutan mengambil kotak KFC. Kami juga kalau makannya disayang-sayang agar bisa untuk makan malam," ucap Clarissa. Fatir tersenyum saat mendengar ucapannya. "Pasti sangat menyenangkan ya," ucapnya. Clarissa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Kamu yang pesan," ucapnya ketika berhentikan mobilnya di depan KFC. "Saya nggak pandai pesannya Pak," jawab Clarissa. "Minta saja ayam KFC paket komplit yang lengkap dengan minumannya," ucap Fatir memberikan 5 lembar uang 100.000. "Iya Pak," jawab Clarissa turun dari dalam mobil. Fatir memandang gadis cantik tersebut. Walaupun hatinya sudah merasa sedikit lega, namun tetap saja rasa bersalah bersarang di dalam hatinya. Fatir hanya duduk di mobil sambil menunggu Clarissa. Fatir tersenyum ketika melihat Clarissa datang dengan bawa kantong plastik yang berisi KFC. "Pak, uangnya kebanyakan," ucap Clarissa mengembalikan sisa uangnya. Chapter 20. Makan bersama. "Rumah kamu sayangnya nggak bisa dilalui mobil. Jadinya jalan dulu ke dalam," ucapnya ketika mobilnya berhenti di depan ruko yang berada di samping gang. "Iya Pak, soalnya di sini harganya yang murah," ucap Clarissa sambil sedikit tersenyum. "Biar saya saja yang bawa," ucapnya ketika melihat Clarissa yang akan mengangkat kantong yang berisi ayam goreng. "Bisa saja Pak," ucap Clarissa melepaskan kantong tersebut saat pria itu sudah menenteng kantong plastik itu lebih dulu. Clarissa berjalan di dalam gang kecil bersama bosnya. Ia berjalan menuju rumah kontrakan yang masih ditempatinya. Clarissa sedikit tersenyum saat menang bosnya yang menenteng kantong ayam goreng. "Alhamdulillah sudah sampai Pak,"
ucap Clarissa buka pintu rumahnya. Clarissa sangat kasihan ketika melihat keringat bosnya yang bercucuran di keningnya. Iya, ternyata di luar sangat panas, ucapnya mengusap keringatnya dengan lengan baju kemejanya. Setelah itu membuka sepatunya dan masuk ke dalam. Clarissa sedikit tersenyum saat melihat wajah tampan bosnya yang berkeringat. Kulitnya yang putih memerah karena kepanasan. Sebentar, saya ambil piring, ucap Clarissa. Iya, Fatir duduk di lantai. Clarissa ke dapur mengambil perlengkapan makan. Clarissa meletakkan piring dan juga gelas di lantai. Rumah saya nggak ada kipas anginnya, Pak, ucap Clarissa melihat bosnya yang duduk dengan gelisah. Iya, tidak apa, jawab Fatir mengambil kotak yang berisi nasi dan juga ayam. Setelah itu memindahkannya ke dalam piring plastik. Fatir meminum minuman yang di dalam cup. Rasa dahaga di tenggorokannya terasa hilang ketika menunggu air bergas yang dingin tersebut. Apa barang-barang kamu banyak? Tanyanya saat mencolek ayam goreng di saus sambal. Enggak, Pak, barang-barang saya cuma sedikit, jawab Clarissa. Bawa yang penting saja ya, di sana semuanya sudah lengkap, ucapnya. Kompor gas dan tabung gas punya saya gimana, Pak? Soalnya belinya lumayan mahal, ucap Clarissa yang begitu sangat sayang untuk meninggalkan barangnya yang dibelinya dengan perusahaan payah tersebut. Saya ganti uang belinya, barangnya kamu kasih aja sama tetangga dekat sini, ucapnya. Nggak usah diganti, Pak, nggak apa, saya kasih aja, hitung-hitung bersedekah, ucapnya yang sedikit tersenyum. Fatir menganggukkan kepalanya. Pria itu tidak banyak makan. Dia lebih fokus memperhatikan Clarissa yang makan dengan lahapnya. Saya sangat suka makan ayam ini, Pak, ucap Clarissa menyadari bahwa bosnya itu memperhatikannya. Iya, kamu habisin saja, ucapnya. Saya sudah kenyang, Pak, ini lebih untuk nanti makan malam saja, ucapnya yang menyisakan satu paket ayamnya. Clarissa merasa sangat malu saat menyadari bahwa dia sudah menghabiskan 2 paket ayam tersebut. Siapkan barang-barang kamu ya, berbisa diangsur ke rumah baru, ucap Fatir sedikit tersenyum. Iya, Pak, jawab Clarissa yang begitu sangat senang. Clarissa sudah tidak sabar untuk menempati rumah barunya. Bisa bersihkan ini dulu ya, Pak, ucapnya bersihkan tempat makannya. Iya, jawabnya mengeluarkan ponsel dalam saku celananya. Setelah itu membuka 2 buah kancing kemeja yang dipakainya. Clarissa memandang bosnya yang sedang memandang layar ponselnya. Apa sudah siap? Ucap Fatir saya melihat Clarissa melintasi depannya dengan membawa kantong berisi sampah. Sudah, Pak, saya akan masukkan baju-baju saya ke dalam tas dulu, ucapnya. Ya sudah, saya tunggu kamu bereskan barang, ucap Fatir. Iya, Pak, jawab Clarissa. Clarissa masuk ke dalam kamarnya. Dia ambilnya tas kain yang disangkutkannya di dinding. Clarissa masukkan baju-bajunya ke dalam tas pakaiannya. Pak, barang-barang saya cuma ini, ucap Clarissa mengeluarkan tas berukuran sedang dari dalam kamarnya. Apa tidak ada lagi yang mau dibawa? Ucap Fatir masuk ke dalam kamar dan meriksa kamar tersebut. Pria itu takut bila ada barang penting yang tertinggal, sehingga membuatnya kembali lagi ke rumah ini. Kasurnya tak perlu dibawa, Pak, tanya Clarissa yang berdiri di ambang pintu. Enggak usah, jawab Fatir. Meja ini saya yang buat, Pak, ucap Clarissa menunjukkan meja kecil yang ada di dalam kamarnya. Meja kecil dibuatnya dari kayu bekas. Agar terlihat bersih dan cantik, meja itu dilapiskannya dengan kertas kado. Fatir memandang meja yang dibuat gadis tersebut. Kamu pandai bertukang, ucapnya. Lumayan, Pak, ini mejanya kokoh, walaupun bentuknya jelek. Di sini kalau hujannya lebat, air sering masuk ke dalam rumah. Makanya saya minta kayu-kayu bekas sama orang dekat sini. Kebetulan ada, dan saya buat sendiri. Jadi baju-baju saya letak di atas meja ini pakai karton, dan kalau hujannya lebat saya tidurnya di atas meja ini, ucapnya sambil tersenyum. Fatir diam mana wajah gadis tersebut.
Hebat, ucapnya sambil tersenyum. Clarissa tersenyum saat mendengar pujian dari bosnya. Pak, tunggu sebentar ya. Saya mau panggil orang di depan rumah. Mau nanyain apa orang itu mau kompor gas atau tidak, ucapnya. Iya, jawab Fatira masih berdiri di dalam kamar tersebut. Clarissa keluar dalam rumahnya. Ia melihat tangannya kebetulan sedang duduk di luar bersama dengan pacarnya. Siang, Kak, ucap Clarissa yang menyapa. Ya siang, jawab gadis itu terlihat tidak suka melihat kehadirannya. Maaf mengganggu ya Kak, nama aku Risa. Aku tinggal di rumah yang di depan kakak, ucap Clarissa. Ia tahu, jawab wanita tersebut. Kak, Kak, aku mau pindah rumah. Aku akan pindah ke rumah abang aku. Aku punya kompor gas, tabung gas, piring, dan juga kasur, ada juga meja kecil. Cuma, meja kecil jelek, maka kakak nggak mau. Apa kakak mau ngambilnya? Ucap Clarissa. Dijual berapa? Tanya wanita tersebut. Nggak usah dijual Kak, aku kasih aja semuanya, ucap Clarissa. Mata wanita itu terbuka sangat lebar ketika mendengar ucapannya. Beneran mau dikasih? Tanyanya. Iya Kak, kebetulan di rumah abang sudah ada semua, jawabnya. Kalau mau dikasih boleh, ucap wanita tersebut dengan sedikit tersenyum. Ayo Kak, ke rumah aku dulu. Kakak boleh angkat, ucap Clarissa. Boleh, jawabnya kemudian pergi dengan mengajak pacarnya untuk mengambil barang-barang Clarissa. Kak, aku boleh titip kunci rumah enggak? Soalnya ibu yang punya rumah baru datang ke sini pertengahan bulan, ucapnya. Oh, iya boleh, jawab gadis tersebut. Nama kakak siapa Kak? Tanya Clarissa. Nana, jawabnya. Nanti aku telepon ibu yang punya rumah. Aku bilang kuncinya aku titipkan sama kakak ya, ucap Clarissa. Iya, jawabnya. Sudah sayang, ucap pria berstatus pacar Nana memberitahu. Iya Beb, makasih ya, jawab Nana yang berdiri di depan rumah tersebut. Clarissa keluar dari rumah bersama dengan Fatir. Pria itu berdiri menunggu Clarissa yang mengunci pintu rumah. Kak, ini kunci rumahnya. Terima kasih ya Kak, ucap Clarissa. Iya, jawab Nana kemudian kembali ke rumahnya. Saya yang bawa, ucap Fatir mengangkat tas pakaian tersebut. Enggak usah Pak, saya saja, ucap Clarissa. Fatir hanya diam dan berjalan bawa tas pakaian tersebut. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.